Saya sendiri menilai apakah asesmen yang diberikan Bursa Efek Indonesia untuk saham-saham atau emiten-emiten yang mau IPO Mhm. itu memang tidak terlalu ketat. Oke, itu adalah ranahnya regulator. Ya, itu OJK, Bursa Efek Indonesia. AI ini adalah wadah bagi emiten, apakah itu saham atau obligasi, untuk berkumpul dan mendiskusikan isu-isu terkini. Ya, apa itu regulasi, apakah itu perkembangan pasar, apakah itu isu legal, ya, dan sangat penting untuk information sharing atau expertise sharing. Makanya di AI itu ada klinik hukum yang memang memberikan edukasi yang berkaitan dengan isu-isu hukum dan regulasi Baik, di namun pasar jika saham. ini nantinya diperketat, seperti apa dampaknya? Kemungkinan adalah jumlah IPO akan lebih kecil. Ya. Tapi yang penting kualitasnya naik. Ya. Karena juga tidak baik jika sektor korporasi itu melakukan IPO yang terlalu sering, tapi kualitas saham tersebut juga dipertanyakan. Ya. Jadi hemat kami adalah tidak apa-apa diperketat, tetapi kualitasnya baik sehingga lebih mudah, lebih gampang bisa dipercaya oleh investor publik yang kemampuan analisa keuangan itu lebih terbatas. Baik, lalu upaya apa yang dilakukan AEI selain klinik-klinik yang tadi disampaikan oleh Anda untuk bisa melakukan evaluasi secara rutin terhadap fundamental dan juga governance dari anggota? Nah, kalau itu kembali lagi, itu ranahnya regulator ya, dan pengawas. Ya. Kita hanya mengencourage ya, sosialisasi, tapi itu pun tidak memiliki dampak penalti atau hukum. Ya. Namanya juga asosiasi ya, asosiasi itu kan adalah gabungan membership ya, para Baik, anggota. tapi seperti apa respon dari para anggota apabila sudah dilakukan sosialisasi tersebut? Oh, positif tentunya ya. Karena kembali lagi, informasi ini kan sumbernya terbatas ya. Dan kemampuan organisasi untuk mensosialisasi, untuk memberi informasi seluas-luas mungkin terhadap para anggotanya, itu akan diapresiasi dan sudah diapresiasi. Baik, apakah ada keluhan yang mungkin disampaikan anggota-anggota terkait dengan regulasi yang mungkin harus diperbaiki terutama di 2025 ini? Oh, itu yang namanya keluhan ada aja ya, keluhan dari anggota, keluhan dari investor ya. Tapi itu lebih baik nanti dibahasnya dengan direksi AEI lah dan pengurusnya yang secara langsung yang memang punya daftar isu-isu yang harus dibahas. Baik, tapi apakah AEI juga menjembatani kepada regulator? Oh ya, tentu, tentu. Ya, itu adalah value add yang bisa diberikan oleh AEI. Baik, kedepannya kita lihat 2025 ini kan sebenarnya cukup menantang. Mm-mm. Banyak yang mengatakan dibandingkan dengan 2024 mungkin belum banyak perubahan yang akan terlalu signifikan begitu. Lalu mungkin sosialisasi apa yang disampaikan pada anggota-anggota AEI? Sosialisasi apa? Kalau dari sisi kita bicara dari sisi makro aja ya ekonomi kan sebetulnya tidak ada alasan untuk pesimis ya. Karena kalau kita melihat suku bunga global dalam tren yang akan turun ya, memang masalahnya turunnya tidak sepesat apa yang diharapkan. Ya. Tapi sekarang kan Fed Funds Rate suku bunga acuannya Bank Sentral Amerika di level 4,75%, rata-rata pelaku pasar memperkirakan akan turun ke arah 3,25% di akhir tahun ini ya, dan itu akan menarik turun pula suku bunga acuan Bank Sentral Global termasuk suku bunga acuannya Bank Indonesia. Dengan turunnya suku bunga otomatis saham menjadi lebih menarik. Ya. Jadi dari sisi ekonomi ya, tidak ada alasan untuk pesimis. Ya, apalagi pertumbuhan ekonomi dunia pun juga diperkirakan stabil di kisaran 3,1%-an, ya, jauh dibanding waktu krisis COVID, waktu ekonomi dunia itu kontraksi 2,7%. Jadi yang penting sekarang adalah bagaimana caranya memastikan bahwa saham-saham yang diperdagangkan di bursa saham Indonesia itu kredibel. Ya. Dan itu salah satu kuncinya adalah regulator dan pengawas harus lebih ketat. Yang kedua adalah laporan keuangannya harus lebih kredibel. Ya. Tapi lebih ketat juga bukan artinya mempersulit ya. Lebih ketat itu artinya adalah melindungi investor publik. Ya. Karena yang penting ini adalah melindungi investor publik yang notabene pengetahuannya mengenai market itu masih terbatas dibanding investor institusional.
Baik, apa saja yang mungkin dinilai oleh AEI harus diwaspadai oleh emiten, mungkin juga terkait dengan kembalinya Trump lagi sebagai presiden dan akan dilantik di 20 Januari Oke. nanti? Pertama kita harus menunggu sampai Trump dilantik dulu, ya. Kira-kira 2 minggu lagi ya. Setelah itu akan kelihatan apa kebijakan ekonominya. Apakah betul-betul dia akan menerapkan tarif impor terhadap China, terhadap negara-negara lainnya secara agresif. Apakah ini hanya merupakan gertak untuk negosiasi ulang. Ini kita menunggu. Tetapi intinya adalah apapun kebijakan ekonominya Trump, suku bunga global itu sedang dalam proses turun. Ya. Pertumbuhan ekonomi global stabil. Pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di 5%-an. Ya. Dan kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi Indonesia, pertumbuhan 5% itu kedua tertinggi di G20 setelah India, ya. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalahkan pertumbuhan ekonomi China. Ya, China itu di kisaran pertumbuhan ekonominya ya di kisaran 4,5% lah, ya. Dan ada kekhawatiran bahwa ekonomi China ini akan mengalami permasalahan seperti yang dialami oleh Jepang di dekade tahun 90-an, ya, stagflasi. Ya. Dan ada indikasi-indikasi di mana permasalahan ekonomi Jepang di tahun 90-an itu mirip dengan permasalahan dihadapi oleh China, ya. Masalah real estate, ya. Perbankan yang exposure-nya ke real estate terlalu besar dan lain-lain. Baik, apakah ini artinya AEI ini mencium kekhawatiran emiten untuk menahan ekspansi di 2025 ini? Ekspansi IPO atau apa nih maksudnya? Ekspansi bisnis dan juga mungkin penggalangan dana. Oke, kalau yang bisa membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia, ya walaupun sudah bagus 5% itu kan adalah kualitasnya harus ditingkatkan, ya. Dan kalau kita bicara peningkatan kualitas, kita bicara transformasi-reformasi di sektor real di Indonesia. Dan ini banyak yang harus dilakukan. Tapi ini kembali lagi di luar kendalinya AEI, ya. Misalnya bagaimana caranya memperkuat sektor manufaktur, ya. Dan kita melihat bagaimana banyak pabrik-pabrik yang tutup, ya, dan bagaimanapun juga sektor manufaktur itu adalah employer dari kelas menengah. Ya. Kalau banyak pabrik-pabrik yang tutup, otomatis kelas menengah juga shrinking, ya, juga menciut, ya, dan ini yang hal yang kita harus waspadai. Bagaimana caranya melakukan deregulasi dan simplifikasi regulasi, ya, di dua level, di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ya. Bagaimana caranya meningkatkan efisiensi belanja negara baik di pusat maupun daerah, hal-hal seperti itu, ya. Transformasi reformasi di sektor real ekonomi Indonesia itu otomatis akan memicu pertumbuhan sektor korporasi dan otomatis nantinya akan memicu pertumbuhan perusahaan-perusahaan yang akan listing di Bursa Saham Indonesia. Baik, sektor pertama yang tadi ada sebut adalah emiten-emiten manufaktur. Apakah emiten manufaktur ini menjadi anggota yang paling tertekan saat ini posisinya di AEI? Kalau kita melihat dari ekonomi saja, ya, sektor manufaktur itu kan menghadapi impor, ya, bersaing dengan impor yang seringkali dimaknai dumping, ya, misalnya dari China. Di mana cost of production di China itu sangat rendah. Ya. Dan kalau kita bicara emiten di Indonesia, siapa yang kuat-kuat? Kita bicara perbankan sama komoditas. Ya. Kalau kita bicara kapitalisasi pasar saham di Indonesia, kita melihat di mana perusahaan-perusahaan yang nilai kapitalisasi sahamnya itu paling besar di Indonesia adalah perbankan, gitu. 4 dari 10 itu perbankan, suka atau tidak, ya. Dan komoditas. Ya. Tapi kembali lagi, perbankan dan komoditas ini kan bukanlah employers of the middle class. Ya. Perbankan iya, tapi tidak dalam jumlah yang massal. Nah, yang kita harus pikirkan itu bagaimana caranya sektor manufaktur ini bisa dilindungi.